Nah, di sini memang kita mengintegrasikan sistemnya Flash Mobile dengan VIDA untuk proses integrasinya. Dari situ, Flash Mobile akan meneruskan ke klien-klien. Terima kasih Mas Putu, selamat datang di sini di Circle Insight. Jadi Circle Insight itu acara ngobrol yang dibikin sama VIDA yang kita ngelibatin partner kita, customer kita untuk berbagi insight ke industri tentang transformasi digital, tentang digital identity, bahkan tentang payment dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Mas untuk waktunya. Sama-sama. Kita. Mas Putu Eka Jaya, Head of Product dari Flash Mobile ya Mas ya? Betul. Nah, mungkin bisa di-sharing nggak Mas ke kita siapa itu Flash Mobile gitu? Kenapa bekerja sama dengan VIDA? Mungkin apa itu Flash Mobile dulu kali ya di MNC Group gitu. Oke, siap. Jadi sebenarnya Flash Mobile ini itu salah satu anak usahanya MNC juga sebetulnya. Dan Flash Mobile ini di sini berdiri lebih kepada untuk menjadi gateway antara MNC, baik itu internal ataupun eksternal. Nah, di dalamnya itu sendiri Flash Mobile juga kita nggak hanya nyediain secara gateway-nya aja, kita nyediain beberapa fungsi-fungsi lain yang untuk mendukung ekosistem finansial itu bisa terkoneksi dengan MNC seperti itu. Gitu. Nah, kurang lebih sih kalau secara fitur yang kita berikan dari Flash Mobile sendiri, sejak awal 2021 itu diadakan, itu kita fokusnya memang untuk ke payment, terus ke biller, dan yang terakhir FAS. Nah, FAS ini juga di dalamnya termasuk ada SMS, terus ada QIC, dan verifikasi lainnya, seperti itu. Iya, makanya itu VIDA connect-nya ke Flash Mobile ya. Betul. Jadi kulo nuwunnya ke Flash Mobile dulu baru bisa ke MNC. Betul. Tapi kan memang itu tujuannya kolaborasi ya Mas ya, makanya itu kita jadi partner tuh Mas, partner strategis. Jadi Flash Mobile itu partner strategisnya VIDA untuk grup MNC. Nah, gimana sih Mas? Kan saat ini kita udah ngebantu beberapa entity di bawah Flash Mobile yang terakhir yang paling sukses itu adalah di MNC Sekuritas gitu ya. Nah, itu gimana sih fungsi dari Flash Mobile itu sendiri di kerjasama dengan MNC Sekuritas lah ya, kita ambil contoh, dan mungkin nantinya akan seluruh grup MNC kan di bawah MNC Financial gitu. Fungsinya gimana Mas? Mungkin dari awalnya dulu kali ya. Kita kan itu sempat transisi yang dari prosesnya semua verifikasi itu manual tuh Mas. Betul. Nah, dari situ kita mau coba, wah ini apa-apa nih sekarang udah digital semua gitu. Kenapa nggak verifikasi ini kita lakukan secara digital gitu. Nah, di situ kan nggak mungkin dong Flash Mobile berjalan atau berdiri sendiri kan untuk proses itu. Nah, kita lihat peluang VIDA ini punya fitur yang kita butuhkan ini. Nah, kita coba kolaborasikan itu dengan Flash Mobile dengan VIDA. Itu harapannya semua proses yang tadinya manual itu kita bisa digitalisasi semua seperti itu. Terutama untuk identity verification, digital signature dan lain sebagainya Mas. Karena itu sangat ngebantu sekali sih Mas. Iya, ngebantu ya. Karena di financial kan memang harus ada proses yang kita kenal eKYC ya. Di eKYC itu ada proses verifikasi identitas salah satunya gitu. Nah, ada nggak Mas, kenapa akhirnya kita pilih partner dengan VIDA aja dibanding nggak usah lah dibanding yang lain. Akhirnya kita berpartner dengan VIDA. Ada nggak sih teknologi misalnya butuh teknologi yang ini, teknologi yang ini gitu ya. Kenapa akhirnya menentukan ke VIDA gitu? Oke. Flash Mobile itu bekerja sama dengan VIDA karena kita sudah berkolaborasi yang dari awal cukup intens juga gitu. Nah, itu nyebabin kita melihat, oh VIDA ini possible nih untuk kita lanjutkan kerjasamanya, dan kita coba lakukan integrasi juga seperti itu. Gimana nih Mas, Flash Mobile memastikan bahwa integrasi antara sistem VIDA ke sistem kliennya FM dalam hal ini MNC Group. Apakah sistem VIDA diintegrasi di sistemnya Flash Mobile terlebih dahulu baru nanti diintegrasi ke klien gitu, atau seperti apa sih Mas sebenarnya prosesnya? Oke. Jadi sebenarnya sih kalau dari sisi Flash Mobile itu memang
dalam tanda kutip memang gateway kan ya. Nah di sini memang kita mengintegrasikan sistem Flash Mobile dengan VIDA untuk proses integrasinya. Dari situ Flash Mobile akan meneruskan ke klien-kliennya. Dalam hal ini misalnya MNC Sekuritas tadi seperti itu. Nah kedepannya juga harapan kita kita bisa mengintegrasikan nggak hanya MNC Sekuritas, yang lainnya juga kita integrasikan. Karena semua kan ada di MNC Finance Group ya, semuanya ya. Dan itu berharapnya semua bisa melalui Flash Mobile untuk integrasinya, karena udah ada beberapa project juga nih Mas. Betul. Mas. Nah, untuk integrasinya kan ini yang paling banyak digunakan terus terang verifikasi identitas selain digital signature gitu ya. Ada insight atau ada pengalaman nggak gimana verifikasi identitasnya VIDA, Mas? Oke. Untuk dikenalin ke teman-teman di MNC Finance gitu ya, biar tahu gitu ya kapabilitasnya gitu. Awalnya memang membuat orang tuh bisa berpindah dari manual ke digital tuh kan susah ya, Mas. Apalagi proses verifikasi gitu. Yang umumnya normalnya orang percayanya ya udah proses manual itu lebih gampang gitu. Nah, ternyata kita coba kenalin yang digital. Awalnya sulit, cuman lalu kita coba terus untuk melakukan edukasi dan itu lumayan bisa berjalan baik dan sampai sekarang malah requestnya jadi lumayan tinggi Mas untuk yang digital seperti itu. Justru edukasinya ya. Nah, dari sisi teknikalnya sendiri misalnya kan karena kan kita sudah menggunakan face biometric identity verification, lalu prosesnya sudah fully automated gitu ya. Ada gambaran nggak seberapa cepat layanannya VIDA gitu ya. Ada komplain nggak gitu? Kalau komplain sih sampai sekarang belum dirasain nih Mas. Dirasain ya? Jangan sampai lah ya Mas. Jangan sampai ya. Tapi kalau secara proses verifikasinya tadi cepat atau enggak, di-compare dengan yang manual, itu jauh-jauh lebih cepat gitu Mas. Dan itu jadi kita secara operasional itu juga tertolong Mas jadinya gitu. Yang seharusnya misalnya kita membutuhkan waktu verifikasi 2 hari gitu atau 1 hari kerja gitu paling cepatnya dengan proses terintegrasinya dengan VIDA dan ini prosesnya jadi bisa seamless Mas, bisa langsung gitu proses verifikasinya gitu. Jadi end to end ya kan proses ada isi form registrasi dan lain sebagainya gitu ya, bisa hitungan menit ya Mas ya? Betul Mas. Karena proses verifikasinya sendiri kan kita ada verifikasi biometrik menggunakan face biometrik itu sebenarnya prosesnya dalam hitungan detik, cuma kan proses onboarding atau registrasi itu ada pengisian form dan lain sebagainya ya. Nah itu ningkatin user conversion nggak Mas? Jadi gini kan di dunia digital itu ada orang yang pada saat dia register terus lama nih stepnya, tinggalin gitu, atau enggak lama nih proses verifikasinya nih, terus liveness-nya lama, kanan kiri gitu, akhirnya ditinggalin ngedrop. Nah dari pengalaman Mas Putu implementasi layanannya VIDA ke DAP itu gimana sih konversinya, naik kah atau gimana nggak? Ya, jadi kalau ngomongin tadi awalnya tuh konversinya seperti apa gitu, itu sebenarnya naik Mas secara konversi. Lalu untuk kemudahannya itu tadi ya saya bilang dari manual ke digital itu prosesnya memang butuh waktu. Kita edukasi terus supaya orang-orang tuh nyaman pakai itu. Kayak tadi namanya face recognition kan pasti repot nih apa segala macam. Tapi lama-lama gue nggak perlu datang ke tempat atau bisa dilakukan online dan itu juga waktunya yang tadinya 2 hari atau 1 hari ini seamless jadi selesai gitu. Iya dalam hitungan menit selesai ya Mas ya. Nah, kan itu jadi kita sebagai PSRE itu dapat melakukan verifikasi identitas untuk menerbitkan yang kita sebut digital certificate nih Mas. Nah itu ada yang akhirnya dikenal dengan identitas digital atau identitas yang terpercaya yang diakui secara hukum. Nah, menurut Mas Putu itu ngebantu nggak sih Mas di layanan keuangan digital gitu ya? Karena kan kita tahu ya pencurian data identitas itu hampir semuanya atau sebagian besar itu adalah untuk tujuan keuangan gitu, kejahatan keuangan pada akhirnya. Nah, menurut Mas Putu gimana dengan adanya solusi identitas digital terpercaya ini ngebantu nggak sih di dunia keuangan gitu? Ya,
kalau dari sisi kitanya sih sangat ngebantu, Mas. Kenapa ngebantu ya karena tadi itu prosesnya itu kita bisa minimalisir secara waktunya kan. Terus secara keamanan juga pastinya ya kita ngikutin VIDA lah. Iya. Pastinya VIDA itu kan udah distandarisasi kan. Betul. Nah, otomatis Flash Mobile sebagai gateway itu juga ikut menjaga keamanannya juga gitu. Otomatis ke klien-klien kita juga lebih aman lah untuk menyimpan atau memberikan datanya ke kita dan dilanjutkan ke VIDA untuk proses verifikasi. Jadi proses kolaborasi ini nggak hanya masalah service aja, cuma keamanan ya Mas, tentang keamanan. Karena kan Flash Mobile bisa aja cari proses verifikasi lain, cuma dia sesuai regulasi atau enggak gitu. Betul. Kan? Iya. Nah makanya karena PSRI ini udah pasti sesuai regulasi. Kita udah terdaftar di OJK, kita udah terdaftar di Kominfo gitu ya. Nah ada nggak sih kontribusi VIDA dan sama Flash Mobile di MNC Finance sebagai klien gitu ya, MNC Sekuritas dan teman-teman lainnya di MotionPay gitu ya, untuk meningkatkan keamanan data dari pelanggan gitu. Pastinya ada Mas. Yang pertama itu kan pasti data pelanggan itu bisa kita validasi dan itu kita bisa nggak sembarangan kita serahkan kemana-mana gitu. Terus yang kedua juga data yang sudah divalidasi itu sudah pasti masuk ke VIDA dan itu aman gitu berada di situ gitu, nggak kemana-mana lagi. Dan yang terpenting yang ketiga, pelanggan kita tuh jadi lebih percaya sama kita gitu, baik itu dari sisi MotionPay atau MNC Sekuritas, itu lebih meningkatkan kepercayaan mereka memberikan data ke kita gitu jadinya seperti itu. Iya, karena udah sesuai dengan regulasi ya. Iya. Dan apalagi kita juga sudah VIDA sudah tersertifikasi ya, baik ISO, Web Trust dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, ada nggak sih Mas di Flash Mobile gitu ya memastikan bahwa layanannya yang akan kita jadiin partner itu sesuai regulasi atau enggak? Contohnya lah kalau VIDA kan ini verifikasi identitasnya resmi nggak ya? Terus sesuai regulasi nggak ya? Karena kan kita tahu ya sekarang itu transformasi digital itu nggak hanya sekedar transformasi, ngerubah semuanya jadi digital. Cuma harus aman, harus sesuai regulasi, ya kan? Betul. Nah, itu ada nggak pertimbangan-pertimbangan itu dan gimana akhirnya terus jadi ke VIDA gitu? Jadi memang kita tuh ada assessment juga di internal kita. Ya, baik itu assessment dari sisi teknologinya ataupun dari regulasinya juga. Nah, itu kita lihat VIDA memenuhi ini semua gitu. Nah itu makanya kita berani coba untuk transisikan ini ke digital dan kita juga berikan edukasi juga ke pelanggan untuk memberikan kepercayaan bahwa fitur ini yang baru itu kita bisa mempermudah dan mempercepat juga prosesnya gitu. Di sisi lain juga keamanannya udah sesuai dengan regulasi. Betul. Gitu. Jadi regulasi juga jadi hal yang sangat penting ya, karena kan yang dilayani oleh kita gitu ya, Flash Mobile dan VIDA itu adalah jasa keuangan gitu, penyedia jasa keuangan, karena mereka kan juga highly regulated gitu. Betul. Nah, gitu. Nah, mungkin udah mau akhir nih Mas nih, mungkin kita sebentar aja. Ada nggak harapan kerjasama ini ke depannya bakal seperti apa nih? Atau gimana caranya kita berkolaborasi lebih dalam untuk si MNC Group dalam hal ini spesifik? Oke. Jadi memang ini kolaborasi pertama nih ya Mas ya? Kolaborasi pertama. Harapannya sih kalau dari Flash Mobile sendiri dan MNC Group juga ini bisa terus kita kembangkan nih kolaborasi ini. Baik itu dari sisi verifikasi ataupun hal-hal lainnya. Itu Flash Mobile sangat menunggu sih Mas, dan kita siap untuk support. Terima kasih Mas Putu. Memang kita berharap ya semua layanan kita itu bisa digunakan karena kita ada identity verification, lalu biometric authentication gitu dan digital signature. Nah, gimana sih pendapat Mas Putu terhadap masa depan identitas digital di Indonesia? Ya verifikasi identitasnya, ya
apapun yang menjadi turunan identitas digital. Karena kita sama-sama tahu kan, kita sering dengar lah identitas ini bocor, user ini bocor gitu ya. Di sisi lain pemerintah sebenarnya juga sudah mengatur itu nih, mengatur bahwa perlindungan data pribadi si user, datanya tuh lu nyimpannya yang benar dong gitu kan, lu nyimpannya yang benar, datanya ya harus sesuai dengan regulasi, harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah itu gimana Mas ngelihatnya? Apa yang harus diberikan oleh para pemain atau penyedia jasa keuangan digital terhadap identitas pelanggannya? Apa yang mereka harus lakuin? Ya, sebenarnya sih kalau masalah data itu tadi dalam tanda kutip bocor gitu ya, itu di sisi Flash Mobile dan Vida pastinya kita usaha maksimal sebisa mungkin itu supaya data tidak bocor kan. Balik lagi tadi sudah regulasinya juga kan. Nah di situ juga kita coba melakukan improvisasi terus Mas, baik itu skala sistemnya ataupun operasionalnya kita tingkatkan terus supaya hal-hal yang negatif tadi itu kita bisa hindarin tentunya. Gitu. Iya, jadi sesuai dengan best practice yang ada lah ya. Sertifikasi bukan sekedar sertifikasi. Betul, gitu ya. Mas. Karena itu kan best practice-nya untuk mendapat sertifikasi ya kita harus melakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang dimaksudkan ya. Nah, Mas, mungkin gimana caranya Flash Mobile bisa meningkatkan skalabilitas dari teman-teman di MNC Finance nih Mas nih. Jadi kan mereka contohnya misalnya mereka yang tadi untuk MNC Sekuritas tadi kan dari offline gitu ya jadi online gitu ya registrasinya. Untuk yang lainnya gimana Mas? Ada yang mungkin udah setengah online jadi full online, full automated gitu ya. Gitu. Ada rencana nggak Mas? Pastinya Mas, targetnya kan memang apalagi kalau dilihat dari terakhir pandemi semua berubah jadi online semua kan. Dan ternyata setelah pandemi selesai ya nggak berhenti semuanya berubah ke online semua. Kita di sisi Flash Mobile dan MNC Group juga berusaha untuk semua itu kita kembangkan dan itu online sebisa mungkin. Ya online gitu. Aman, cepat aman ya. Nah Mas, ini gimana Mas caranya memastikan tadi untuk aman, cepat dan lain sebagainya, lalu up to date gitu, emang dibutuhin sama pelanggan gitu, emang dibutuhkan sama market. Itu gimana caranya Mas mastiin itu Mas? Kita kan kolaborasi terus-menerus nih Mas. Kolaborasi terus-menerus. Pastinya dari situ kita coba terus sama-sama memberikan masukan, baik dari Flash Mobile ke Vida ataupun Vida ke Flash Mobile dan klien kita ke Flash Mobile, itu masukan itu kita coba jadikan improvisasi di sisi kita. Nah dari situ harapannya kita bisa ngembangin terus untuk fitur yang sudah ada ataupun kita bisa datengin fitur-fitur baru lainnya gitu. Oke, siap Mas. Mas, untuk pertumbuhan belakangan kan fintech beberapa tahun belakangan fintech semakin banyak. Lalu semua industri keuangan udah go digital. Ada nggak Mas harapan-harapan atau concern ataupun yang harus diperhatikan oleh para pemain industri keuangan digital ini, dan terutama mungkin jika berhubungan dengan layanan yang udah kita bekerja sama, verifikasi identitas dan lain sebagainya, gitu. Jadi ya memang ya balik lagi ya tadi ya kita udah usaha untuk tetap kolaborasi terus kita tingkatin, dan itu juga pastinya kita nggak mau berhenti di situ Mas. Bahkan kita nunggu nih ada fitur apa lagi nih dari kita nih gitu yang bisa kita kolaborasiin lagi gitu. Nah itu supaya ya pelanggan kita yang tadinya sudah percaya digital gitu dan itu tetap terus percaya juga. Gitu. Jangan sampai mereka dikecewakan dengan kebocoran data pribadi lagi. Betul. Karena tuh ada 3 faktor utama yang orang meninggalkan layanan digital itu ya keamanan, kemudahan gitu ya, sama kecepatannya gitu. Kalau dia orang kan biasanya aman cuma nggak cepet, nggak nyaman gitu kan. Kalau berhenti aja gitu kan. Atau nggak cepet cuma ternyata dia nggak aman, datanya nggak aman gitu. Nah mungkin sebagai penutup Mas ada harapan nggak kerjasama dengan Vida ini ke depannya gitu ya?
Ya itu Mas, tadi saya bilang kita nantikan fitur-fitur VIDA yang lainnya. Terus pastinya kita tingkatin terus semuanya untuk terkait dengan verifikasi ataupun fitur-fitur yang akan datang. Siap Mas, siap Mas. Terima kasih Om Mas Putu, terima kasih udah ada di Circle Insight ini. Semoga pembicaraan kita bisa jadi insight di teman-teman. Sama-sama. Ya, terima kasih.